Tapi banyak orang Kristen, bahkan mungkin saya sendiri, mungkin kita seringkali lupa ketika doa dijawab oleh Tuhan, kita nggak siap memasuki satu kehidupan baru karena jawaban doa yang Tuhan berikan. Kita seperti masih punya pola pikir yang lama, cara pandang yang lama, mindset yang lama, serta memiliki satu pegangan hidup dengan cara yang lama. Orang ketika disembuhkan Tuhan, ketika dia belum sembuh, dia punya janji yang demikian luar biasa. Tapi ketika dia disembuhkan Tuhan, mungkin dia takut untuk menggenapi janji yang dia ucapkan karena dia berpikir, toh Tuhan nggak pernah nagih dalam hidup dia. Kita bisa nyanyi lagunya Janjimu Seperti Fajar, tapi Tuhan nggak boleh nyanyi lagu itu kepada kita karena kita punya alasan, kita ini lemah, pelupa, dan kita ini katakanlah tidak terlalu sanggup. Kita memakai segala macam alasan manusiawi kita untuk seakan-akan membuat Tuhan memaklumi keberadaan kita. Sama seperti Israel tadi. Israel bilang gini, nggak ada kuburan lainkah di sini? Kau mau bawa kami mati kah di sini? Kau pikir di Mesir kami nggak bisa hidup? Padahal mereka berdoa minta agar Tuhan lepaskan mereka dari Mesir. Ketika Allah lepaskan dari Mesir, pikiran mereka masih di Mesir. Saudara, kadang-kadang kita nggak sanggup hidup dalam satu kondisi di mana Allah mengabulkan doa kita. Berarti ada satu kondisi baru, next level. Kita naik ke tingkat selanjutnya. Dalam tingkat selanjutnya itu tentu suasananya baru. Ketika Tuhan angkat, kadang-kadang kita nggak siap. Saudara, ketika engkau berdoa, Tuhan jawab doamu, berkat dilimpahkan, engkau dipulihkan. Kadang-kadang kita nggak siap dengan kehidupan yang dipulihkan itu. Betul? Mengaku jujur malam hari ini, berapa banyak jawaban doa yang Tuhan berikan, dan berapa bodoh dan gobloknya kita tidak hidup dalam kualitas jawaban doa itu. Akibatnya apa? Hidup kita mengalami stagnasi, dan Tuhan harus membutuhkan 40 tahun memusnahkan satu generasi yang punya pola pikir yang belum berubah. Ketika doa dijawab, pola pikirnya belum berubah, Tuhan harus membinasakan mereka agar yang masuk Kanaan adalah orang-orang yang punya pola pikir yang benar tentang cara kerja Tuhan. Amin. Dia ada di tanah pembebasan, tapi karakter mental budaknya belum hilang. Kadang-kadang kita ada dalam kondisi jawaban doa, tapi karakter hidup kita belum dapat dipertanggungjawabkan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan kabulkan doa kita? Allah kita maha kasih. Amin. Kalau disuruh milih, Allah mengabulkan doa atau menghukum kita, Allah lebih suka mengabulkan doa sekalipun kita punya dosa. Bayangkan luar biasanya Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita berpikir Allah itu suka tampar, suka pukul kita, kita belum bertobat. Sebetulnya Allah itu sangat mengasihi kita. Masalahnya kita punya pola dimensi diwarnai oleh background masa lalu. Tadi saya katakan statement bahwa yang terbaik dari Tuhan bisa menjadi hal terburuk dalam hidup kita jika sikap dan pola pikir kita tidak berubah. Setuju? Apa pembebasan Israel itu bukan yang terbaik dari Tuhan? Sangat terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita aplikasikan kehidupan ini di dalam makna baptisan Roh Kudus, saya percaya baptisan Roh Kudus itu merupakan hak setiap orang percaya. Amin. Katakan kiri kananmu, baptisan Roh Kudus merupakan hak saya dan hak dirimu. Setuju? Baptisan Roh Kudus merupakan kewajiban Yesus yang harus dia genapi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Saya ngomong ini keras karena dikatakan janji Bapa. Yesus bilang ini, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kau mendapatkan janji Bapa. Artinya apa? Allah punya kewajiban menggenapinya. Amin. Dan kita punya hak untuk mendapatkannya. Setuju? Kenapa takut? Saudara terlalu takut dengan khotbah. Tenang aja, tenang, relax saja. Dan orang Israel nggak siap. Mereka minta doanya dijawab, Tuhan jawab, tapi mereka nggak siap dengan sebuah katakanlah konsistensi kehidupan. Orang Kristen sini juga kadang begitu. Kita pintar minta sesuatu dari Tuhan. Kita seringkali memaksa Tuhan menggenapi firman-Nya. Setuju nggak? Kita seringkali memaksa Tuhan, tanda kutip, atas nama iman, membuat Tuhan sepertinya terjepit untuk menggenapi firman-Nya. Betul nggak? Kita seringkali menunjukkan sifat kita yang egonya tinggi atas nama iman. Kita seringkali memaksa Tuhan menggenapi firman-Nya. Tapi janji baptisan Roh Kudus ini bukan satu hal yang menjebak Tuhan, karena Allah sudah berjanji setiap orang percaya yang minta pasti
pasti dikasih. Amin. Dan itu kewajiban Tuhan untuk membuat kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dan itu hak saudara dan saya untuk menerima baptisan Roh Kudus. Setuju? Itu hak. Kepalkan tangan. Itu hak kami Tuhan, katakan. Saudara nggak berdosa ngomong begini, Allah janjikan kok. Katakan, itu hak kami Tuhan. Takut minta. Nanti nggak dapat ngomel. Tuhan pilih-pilih kasih bah. Aku ini udah minta 3 tahun nggak dikasih-kasih. Ayah bah Tuhan nih, maku nih. Saudara, ketika orang dibaptis Roh Kudus, ketika orang menerima kepenuhan Roh Kudus, seringkali ada salah pendapat tentang baptisan Roh Kudus itu. Ingat kalimat ini, hal yang terbaik dari Tuhan bisa menjadi hal terburuk jika sikap kita salah. Ketika orang menerima pengalaman baptisan Roh Kudus, orang berpikir bahwa disitulah titik puncak dari sebuah kehidupan Kristen. Karena ketika engkau menikmati pengalaman baptisan Roh Kudus, engkau mengalami satu pengalaman yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Engkau bisa merasakan Allah itu dekat, sukacita begitu melimpah, engkau merasakan begitu enaknya berdoa, dan engkau berpikir, ini tempat akhir perjalanan kekristenanku. Seperti Petrus, seperti Yohanes yang melihat Yesus, dia berkata apa? Dirikan tenda di sini aja Tuhan, aku nggak usah turun lagi. Kenapa? Dia berpikir inilah akhir dari sebuah perjalanan rohaniku. Banyak orang Kristen punya salah kaprah, banyak orang karismatik salah kaprah. Ketika dia minta baptisan Roh Kudus, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, saudara, survei membuktikan bahkan di jemaat ini sendiri bahwa hampir 70% yang dipenuhi Roh Kudus tidak berfungsi. Setuju? 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 Tidak berfungsi. Hanya suka dengan kelebe-lebe. 1-2 hari masih panas besi itu. Pepatah mengatakan tempala besi selagi panas. Kadang-kadang kita punya bahasa roh, kita berpikir ini satu pengalaman yang luar biasa, orang lain gak semua dapatkan. Aku istimewa di hadapan Tuhan. Betul, engkau istimewa, tapi semua orang juga istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Ketika orang dibaptis Roh Kudus, dia berpikir, sudahlah, aku sudah memiliki kedewasaan rohani. Baptisan Roh Kudus, bahasa roh, bukan indikator sebuah kedewasaan rohani. Kalau indikator kedewasaan rohani, tentu Paulus tidak mencela jemaat di Korintus. Saya katakan, yang punya bahasa roh kadang-kadang lebih menjadi batu sandungan daripada yang nggak punya. Karena Alkitab katakan, engkau diberi banyak, dituntut banyak. Setuju saudara? Amin. Jadi ketika engkau dibaptis Roh Kudus, kehidupanmu itu dalam sorotan pandangan orang lain, dan engkau mungkin dalam pandangan orang yang nggak mengerti firman Tuhan, engkau dianggap dewasa rohani. Betul nggak? Karena dengan bahasa roh kita berpikir begitu mudahnya kontak Tuhan, tinggal SMS pakai hula hala, Tuhan langsung nyaut. Akibatnya kita menjadi orang yang sangat gampang. Dan gereja suka dengan hal seperti itu, jemaat. Jemaat suka dengan hal yang spektakuler. Jemaat suka dengan pendeta yang naik turun sorga 1-2 jam per hari, 1-2 jam, setiap jam naik ke sorga, turun lagi, ngelaporin entah apa yang dilihat di sorga. Jemaat suka dengan hal-hal yang spektakuler, karena jemaat berpikir titik puncak kehidupan rohani adalah hal-hal yang spektakuler. Saya tidak menyangkal kita harus mendapatkan kuasa itu untuk menunjukkan pada dunia Allah itu dahsyat. Tapi bukan itu tujuan akhir kekristenan. Amin. Jemaat suka hari-hari ini, nanti ada gereja masuk mendemonstrasikan sesuatu yang spektakuler, tapi itu seperti tanah gambut yang tipis humusnya. Ketika hujan akan hilang dan jadi kering. Berapa banyak gereja hari-hari ini sedang bergumul untuk menyesuaikan diri dari percaya kepada hal yang spektakuler untuk mulai masuk kepada masa-masa pemulihan karakter.